Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngelanjutin video yang kemarin ya, yaitu ngebahas tentang iklan Shopee nih. Nah, jadi di video yang saat ini atau video part 2 ini ya, ini kita akan ngebahas tentang cara testing iklan di Shopee. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video kemarin yang part 1, teman-teman bisa tonton dulu ya, karena ini materinya itu berurutan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak nontonnya berurutan, takutnya nanti step by stepnya itu ada yang kurang gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya, nggak usah lama-lama ya. Kita masuk aja langsung ke materinya. Let's go. Di sini aku jelasin dulu nih, pertama-tama untuk step by step di testing iklan ini ya, yang aku lakukan di toko baruku. Nah, di sini tuh ada 5 step guys. Step yang pertama, teman-teman bisa top up dulu sebesar 100.000. Nah, jadi kenapa harus top up sebesar 100.000? Biar dapetin data itu secara akurat. Jadi saat kita itu nge-testing iklan itu tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan traffic dan juga penjualan, tapi kita juga tujuannya untuk mendapatkan data ya. Nah, dari data ini nanti kita evaluasi ya, dan untuk evaluasi sendiri kita itu akan ngebahasnya di video part keempat. Dan saat ini masih part 2 ya, jadi sekitar 2-4 hari lagi lah aku akan upload video part 4-nya. Nah, di evaluasi itu nanti kita itu akan dapetin winning kata kunci, terus juga produk-produk yang terlaris dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu penting banget untuk mendapatkan data yang akurat ya. Dan untuk mendapatkan data akurat, teman-teman minimal top up-nya itu adalah sebesar 100.000 guys. Oke, jadi itulah ya pentingnya. Pertama-tama kalian bisa top up dulu di 100.000 saat kalian awal-awal iklan. Step yang kedua, setelah kita membahas step yang pertama tadi, step yang kedua ini adalah pilih produk yang sudah terjual secara organik. Nah, kenapa harus memilih produk yang terjual secara organik? Karena logikanya, untuk produk yang sudah terjual secara organik, itu biasanya sudah diterima sama pasar atau market kita. Dan untuk produk yang sudah terjual organik itu biasanya saat diiklanin, bakalan gampang untuk mendapatkan penjualan guys ya. Karena logikanya itu sebelum diiklanin ya masih organik, kita udah dapetin penjualan. Tapi kalau misalnya kita iklanin, pastinya kan dapat banyak traffic. Nah, pastinya juga setelah dapat banyak traffic, dapat juga penjualan. Jadi itu ya guys ya, pentingnya untuk mengiklankan produk yang sebelumnya itu terjual secara organik. Dan oh ya, buat teman-teman ya mungkin di sini yang masih awal-awal belum tahu apa itu organik. Organik itu adalah produk yang terjual tanpa iklan guys. Jadi kita cuma dari optimasi judul, optimasi foto produk, terus optimasi produk itu sudah terjual tuh. Nah, itu yang disebut dengan produk terjual secara organik ya, atau produk organik. Tapi kalau misalnya terjualnya itu karena iklan, itu biasanya disebut dengan terjual karena ads ya, atau iklan ya, ads ya, ads. Tapi kalau produknya belum terjual secara organik gimana bang? Atau di toko kalian itu belum ada penjualan sama sekali gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips nih untuk teman-teman ya, khususnya untuk yang dropshipper dan juga untuk yang stok sendiri ya. Jadi ini ada beberapa tips untuk yang dropshipper dulu ya, aku akan ngebahasnya dulu. Nah, untuk dropshipper kalian bisa iklanin produk terlaris di supplier. Nah, untuk mengetahui kira-kira produk mana yang terlaris dari supplier kalian, kalian bisa langsung aja tanya ke supplier ya. Tapi kalau misalnya supplier nggak mau ngasih tahu, kalian bisa cek aja langsung di tokonya supplier ya, di toko Shopee-nya. Nah, cara ceknya itu seperti ini. Oke, nah ini ya, misalnya kalian tinggal masuk aja ke tokonya supplier ya. Di sini misalnya sebagai contoh aja, ini adalah toko supplier saya ya, namanya ini nih ya. Nah, selanjutnya di sini kita urutkan nih, dan diurutkan ini kan ada populer, terbaru, sama terlaris. Nah, di sini untuk mengetahui produk yang terlaris dari supplier itu mana, kalian tinggal klik ini aja ya guys ya, terlaris. Nah, nanti si Shopee bakalan ngefilter produk-produk terlaris dari supplier kalian. Nah, ini terlarisnya itu dihitungnya biasanya dalam 1 bulan ya guys ya. Nah, di sini ya, di sini terjualnya masih segini, berarti ini produk-produk yang bulan ini adalah produk yang paling banyak terjual. Nah, kalian bisa iklan ini produk-produk yang paling di atas ini nih ya, dari supplier kalian. Misalnya yang ini gitu ya, topi yang ini dan yang ini gitu. Intinya untuk dropshipper kalian bisa iklanin produk-produk yang terlaris dari supplier. Oke? Nah, sekarang untuk kalian nih yang stok sendiri ya, atau kalian yang supplier. Nah, kalian bisa iklanin produk yang trennya itu lagi naik. Nah, gimana caranya cek tren produk kita itu lagi naik atau turun? Kita bisa pakai Google Trend ya namanya itu. Oke, mungkin di sini aku kasih tahu juga ya ke laptopku untuk ngecek trennya lagi naik atau turun pakai Google Trend. Oke, let's go. Nah, kalian tinggal ke Google Trend aja guys ya. Kalian bisa ke sini dulu, tab baru, terus kalian tinggal ketik aja di browser kalian Google Trend. Nah, Google Trend. Nah, ini paling atas sendiri ya. Ini webnya nih, http://trends.google.co.id ya. Dan tinggal klik aja, nanti bakalan muncul yang seperti ini ya.
bakal muncul seperti ini. Nah, di sini dimasukkan topik atau istilah penelusuran ini, kalian tinggal ketik aja nama produk yang kalian mau cek trennya. Di sini sebagai contoh aku mau ngecek tren produk topi ya. Topi pria gitu. Kalian tinggal ketik aja ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan produk kalian. Kalau misalnya kalian mau cek baju gitu ya, kalian tinggal ketik aja baju pria atau baju wanita. Nah, selanjutnya di sini kalian rubah dulu ya ininya ke Indonesia negaranya. Biasanya settingan manualnya itu masih seluruh dunia. Jadi di sini negaranya kalian ubah ke Indonesia. Terus ini bulannya terserah kalian nih. Kalian maunya ngeceknya itu dalam 12 bulan terakhir atau 30 hari terakhir. Nah, biar akurat kita ceknya itu 30 hari terakhir aja ya. Nah, kalian tinggal ganti aja. Nah, 30 hari terakhir. Terus kategorinya ini biasanya sih aku milihnya semua kategori guys ya. Di sini ada buku sastra dan lain sebagainya. Di sini aku milihnya semua kategori. Terus penelusuran webnya juga kita kliknya itu penelusuran web aja ya, kayak gini. Nah, selanjutnya untuk ngecek trennya ini lagi naik atau turun, kita bisa lihat dari grafiknya di sini nih, warna biru ini ya. Nah, sekarang itu kan tanggal 4 September aku record video ini. Nah, 4 September itu di sini untuk 31 Agustus itu trennya masih stabil guys ya. Dan di 29 Agustus itu trennya lagi turun tuh. Terus tapi di 30 Agustus naik lagi. Nah, sampai 31 Agustus. Nah, di sini belum kelihatan ya untuk 4 September ini lagi naik atau turun. Di sini cara ngeceknya. Nah, ini biar datanya lebih akurat guys ya. Tadi kan kita udah cek 30 hari terakhir. Di sini teman-teman bisa cek dalam 12 bulan terakhir ya, biar lebih menarik gitu, lebih akurat datanya. Di hari kita cek 12 bulan terakhir ini, grafiknya itu sekarang lagi turun guys ya. 29 Agustus sampai 4 September itu diperkirakan lagi turun nih. Berarti untuk produk topi pria ini bisa kalian simpulkan jangan diiklanin dulu gitu ya. Nanti mungkin bulan depan atau enggak minggu depan kalian bisa cek lagi trennya kira-kira lagi naik atau turun. Kalau misalnya lagi naik ya bisa kalian iklanin itu produk. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk mengecek trennya lagi naik atau turun. Intinya untuk supplier atau yang stok sendiri itu iklanin produk yang trennya lagi naik, jangan iklanin produk yang trennya lagi turun, karena logikanya bakalan susah untuk dapetin banyak penjualan dalam iklan. Dan kemungkinan besar kalau kalian itu iklanin produk yang trennya lagi turun, takutnya malah boncos. Selanjutnya adalah step yang ketiga nih. Nah, step yang ketiga ini adalah pilihlah kata kunci yang tertarget. Nah, dalam memilih kata kunci yang tertarget, nanti di sini aku jelasin langsung ke Shopee Seller Center-nya ya. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu nih di sini nih. Dua hal yang perlu kalian perhatikan dalam memilih kata kunci yang tertarget. Pertama adalah pilih kata kunci yang volume pencariannya itu minimal 1000, maksimal itu 10.000 sampai 20.000. Oke, paham ya? Minimal 1000, maksimal itu adalah 10.000 sampai 20.000. Nah, kenapa harus memilih volume pencarian segitu? Karena biasanya di volume pencariannya 1000 sampai 20.000 itu persaingan kata kuncinya itu nggak begitu ketat. Apalagi kalau misalnya produk kita itu baru gitu ya. Kalau misalnya produk kita baru kan belum ada ulasannya, belum ada jumlah terjualnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bakalan susah tuh kalau misalnya kita memakai kata kunci yang sudah banyak dipakai sama kompetitor. Nah, biasanya kata kunci yang sudah banyak dipakai sama kompetitor itu adalah kata kunci yang volume pencariannya terbanyak. Nah, kalau misalnya kita bersaing langsung dengan kata kunci atau produk-produk kompetitor yang sudah terjual banyak, bakalan susah ya produk kita itu muncul ke halaman pertama. Jadi di sini intinya memilih volume pencarian yang rendah itu untuk mendapatkan kata kunci yang persaingannya masih sedikit, guys. Oke? Kedua, yang perlu kalian perhatikan dalam memilih kata kunci yang tertarget adalah pilihlah kata kunci yang memiliki 3-4 kata guys ya. 2-4 kata. Nah, yang dimaksud 2-4 kata itu kayak gimana? Jadi gini, misalnya kita itu mau milih kata kunci jas hujan pria dewasa. Nah, kata kunci jas hujan pria dewasa itu kan terdiri dari 4 kata tuh. Jas, hujan, pria dewasa ya, itu 4 kata. Tapi kalau misalnya jas hujan doang itu berarti 2 kata kan, jas hujan. Nah, di sini sebagai tips aja, pilihlah kata kunci yang terdiri dari 2-4 kata. Kenapa harus memilih kata kunci yang terdiri dari 2-4 kata? Biar persaingannya itu nggak begitu ketat ya. Jadi di sini untuk memilih kata kunci yang tertarget itu adalah yang paling penting adalah persaingannya itu dikit guys ya. Biar produk kita itu bisa munculnya ke halaman paling depan guys. Oke? Nah, di sini mungkin aku langsung aja ya lanjutkan ke Shopee Seller Center-nya. Aku kasih tunjuk kalian gimana caranya milih kata kuncinya. Oke, di sini aku udah masuk ke Shopee Seller Center-nya. Dan langsung aja kalian tinggal ke iklan Shopee ya. Terus di sini aku mau tambahkan produk dulu. Nah, sebagai contoh aja ini adalah produk tadi ya.
produk yang sudah kita filter nih, atau yang udah kita cek ya, yang terlaris di supplier. Lalu aja kita konfirmasi, lalu kita klik tambah rekomendasi kata pencarian, dan kita klik ini tambah kata pencarian. Nah sini tadi kan untuk produk ini adalah baju tidur tuh. Nah kita ketik aja nih misalnya baju tidur wanita dewasa. Nah ini ya, aku pilihnya 4 kata guys ya. Oke, di baju tidur wanita dewasa ini ternyata volume pencariannya nggak masuk akal ya, sekitar 509.000, berarti banyak banget. Nah tadi kan aku nyaraninnya itu maksimal adalah 20.000 kan untuk volume pencariannya. Berarti kita bisa pilih nih yang bawahnya sini, yaitu adalah piyama wanita dewasa, karena volume pencariannya itu cuma 6.000. Jadi kita bisa klik tambahkan. Nah terus kita scroll lagi. Di sini ada ya, terdiri dari 5 kata ini malan, dan volume pencariannya juga 11.000, jadi masih di bawah 20.000 ya. Ini juga bisa kita pilih nih. Nah selanjutnya kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih volume pencariannya yang di bawah 10.000 ya, dan terdiri minimal 2 kata kunci. Kalau misalnya ada 1 kata gitu ya, misalnya mana ya yang 1 kata doang gitu. Nah ini misalnya ya tidur doang. Nah kalau misalnya tidur doang gini kan, orang itu kata kunci kita itu enggak, ini teman-teman, enggak akurat gitu. Tidur ini maksudnya apa? Tidur bisa jadi tempat tidur atau mungkin kamar tidur ya. Sedangkan kita kan jualnya baju tidur. Makanya untuk lebih tertarget, teman-teman pilih kata kunci yang minimal 2 kata sampai 4 kata. Oke, selanjutnya adalah step yang keempat. Nah, step keempat ini itu adalah cek persaingan kata kunci kalian. Jadi ini udah aku susun ya step by stepnya. Dari step yang pertama tadi kalian bisa top up 100.000. Terus step yang kedua adalah memilih produknya ya, karena setelah top up kan kita milih produk nih, mana produk yang mau diiklanin. Dan saya tadi udah kasih tips tuh untuk produknya minimal kalau bisa terjualnya secara organik. Tapi kalau misalnya di toko kalian belum ada penjualan, kalian bisa cek di supplier, atau kalau untuk yang stok sendiri adalah ngecek di Google Trend. Terus yang ketiga barusan ya adalah memilih kata kuncinya ya. Setelah kita udah berhasil nih milih produk yang mau diiklanin, selanjutnya kan kita milih kata kuncinya tuh. Nah tadi sudah saya saranin juga ya untuk memilih kata kunci yang tertarget. Nah sekarang di step yang keempat, setelah kita memilih kata kuncinya, selanjutnya adalah kita cek persaingan kata kuncinya nih. Di mengecek persaingan kata kunci ini yang perlu kalian perhatikan adalah pertama harga ya. Jadi harga dari kompetitor nih kira-kira masih masuk nggak dengan harga kalian, atau bisa dibilang kalian ini masih berkompetitif nggak sama orang-orang atau kompetitor-kompetitor kalian. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya aku langsung jelasin aja di Shopee Seller Center-nya ya. Oke, di sini aku jelasin dulu nih. Pertama harga. Terus yang kedua yaitu adalah jumlah penjualan dari kompetitor kita yang muncul di halaman pertama. Nah, untuk bisa muncul ke halaman pertama, kalau bisa biasanya itu kita harus menyaingi jumlah penjualannya. Jadi kalau misalnya jumlah penjualan dari kompetitor kita itu udah ribuan gitu ya yang muncul di halaman pertama, berarti agak susah nih untuk produk kita bisa bersaing di halaman pertama ya, karena kan produk kita ini masih baru, belum ada penjualan. Jadi nanti aku jelasin juga ya untuk ngecek penjualan juga. Oke deh, mungkin langsung aja ya aku kasih ke Shopee Seller Center-nya daripada ngejelasinnya pakai omongan gini kurang enak ya. Jadi langsung aja deh. Oke guys, nah di sini misalnya untuk kata kunci yang mau aku cek persaingannya itu adalah kata kunci yang ini ya, piyama wanita dewasa nih misalnya nih, yang volume pencariannya 6.000. Nah bisa kita langsung aja di sini copy dan enter. Nah selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Di sini kita cek nih, pertama adalah harga ya. Misalnya di sini produk yang aku jual itu harganya berapa? Bentar. Ya anggap katalah misalnya aku jual piyama ini 30.000 deh ya, misalnya 30.000. Nah di sini untuk yang produk muncul paling atas. Nah di sini untuk ngecek muncul paling atasnya itu yang bawah sini ya, bukan yang atas, yang paling atas ini. Kalau yang ini tuh kan yang iklan, kalau yang ini kan secara algoritma. Jadi yang kita cek itu adalah kompetitor-kompetitor yang naik karena algoritma. Nah, di sini ada yang jual 30.000 juga ya, yang jual 32.000. Jadi bisa dibilang ini untuk pakai kata kunci ini produk kita masih bisa bersaing ya, karena kan produk kita juga harganya 30.000-an. Jadi masih bisa bersaing. Dan selanjutnya setelah kita cek harganya, kalau misalnya udah bisa bersaing, adalah jumlah penjualannya. Nah sayangnya di sini itu jumlah penjualannya udah ratusan ribuan ya yang muncul ke halaman paling depan. Nggak ada jumlah penjualan yang masih puluhan atau mungkin belasan ya, atau masih di bawah 10 lah. Nah nggak ada ya, ini udah ratusan ribuan semua ya. Tuh sampai bawah-bawah juga masih belum ada jumlah produk yang terjual puluhan atau mungkin belasan. Oh ini ada ya, cuma ini dia iklan ya teman-teman ya, jadi nggak usah kita cek. Nah ini yang naik karena algoritma itu rata-rata jumlah terjualnya udah ribuan ya. Nah berarti kata kunci ini itu
kita udah bisa bersaing ya dalam segi harga, tapi dalam segi jumlah penjualan itu kita sudah nggak bisa ngalahin ya, karena kan produk kita masih baru. Berarti kita riset lagi nih kata kuncinya. Oke, misalnya aku mau riset, mau ngecek mana ya. Nah, mungkin ini ya, setelan baju tidur wanita jumbo nih misalnya nih. Ini yang terdiri dari 5 kata nih. Aku cek dulu ya. Apakah ini kata kuncinya bagus dari harga dan juga dari segi jumlah penjualan. Kita paste aja. Dan selanjutnya kita cek ya. Di sini dari segi harga ada yang jual sampai 40.000, ada yang jual sampai 48.000. Berarti produk kita masih bisa bersaing ya dalam segi harga. Kalau dari segi penjualan di sini juga ada yang puluhan ya. Puluhan masih bisa naik ke depan paling atas. Ada ratusan juga ya, masih apakah ada yang terjual di bawah 10 bisa naik. Ini ada yang 90, ini ada yang cuma terjual segini ya, 54 juga bisa naik. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada yang terjual rendah, dan ternyata nggak ada ya. Nah, berarti kita riset lagi guys ya. Kita riset terus sampai menemukan kata kunci yang pas, yaitu dari segi harga sama juga jumlah penjualan guys ya. Jadi emang di sini untuk risetnya teman-teman bisa dibilang perlu kerja keras ya untuk risetnya, perlu satu persatu untuk ngecek persaingannya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah nemuin kata kunci yang pas, bakalan enak banget untuk iklannya itu. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Untuk step keempat ini teman-teman harus bener-bener riset ya. Risetnya bener-bener bagus, kalau bisa nemuin kata kunci yang baik biar iklannya itu makin oke. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kelima nih, atau step yang terakhir. Nah, di step yang kelima ini yaitu adalah cek peringkat rata-rata produk kalian nih, munculnya itu di halaman berapa ya per kata kuncinya. Nah, untuk ngeceknya sendiri teman-teman itu bisa pakai handphone ya, handphone yang belum pernah klik produk kalian sebelumnya ya, khususnya produk yang diiklanin ini. Kenapa? Biar nanti kalau misalnya kita itu ngecek produk yang sebelumnya udah pernah klik, itu produk kita bakalan muncul auto paling atas ya, karena di Shopee-nya itu ada sistem cookies gitu ya. Jadi nanti bakalan muncul paling atas. Makanya di sini kita harus pakai handphone atau akun yang belum pernah klik produk kita biar datanya itu akurat guys ya. Nah, untuk ngeceknya sendiri teman-teman harus jalanin iklan dulu ya. Diiklanin dulu produknya, terus dicek persaingannya. Nah, sebagai tips aja, pas ngecek persaingan itu usahakan produk kalian itu muncul di peringkat kalau bisa nomor 5, kalau enggak nomor 1 ya. Biar kenapa? Jangan sampai produk kalian itu munculnya di peringkat paling bawah guys ya, misalnya peringkat nomor 20 atau mungkin 25 gitu ya, atau mungkin 15 gitu. Karena nanti datanya itu nggak bakalan akurat ya untuk dapetinnya itu. Jadi kalau bisa minimal peringkat rata-rata kalian itu adalah nomor 5. Dan setelah itu nanti setelah kalian jalankan iklannya dan udah berjalan misalnya 1 minggu, itu bakalan muncul juga kok dari Shopee-nya ya. Secara otomatis Shopee akan memberikan data peringkat rata-rata produk kalian itu muncul di halaman berapa. Tapi kalau untuk awal-awal teman-teman harus ceknya secara manual ya. Oke, jadi step kelimanya itu seperti itu guys ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, mungkin di sini aku coba rekap ulang ya dari step pertama sampai step yang kelima nih. Step yang pertama tadi teman-teman untuk ngetesting iklan adalah top up dulu 100.000 ya, buat dapetin data secara akurat. Terus step yang kedua adalah memilih produknya. Dan dalam memilih produk ini kalau bisa pilih produk yang terjual secara organik. Tapi kalau misalnya belum ada penjualan sama sekali di toko kita, teman-teman bisa cek di supplier, kalau nggak di Google Trend. Oke. Lalu yang ketiga, step yang ketiga yaitu adalah memilih kata kunci yang tertarget ya. Terus kalau misalnya udah memilih kata kunci yang tertarget, udah nemu nih kata kunci yang tertarget, selanjutnya adalah masuk ke step yang keempat, yaitu adalah ngecek persaingan kata kuncinya. Nah, kalau misalnya udah dicek persaingan kata kuncinya dan ternyata bagus gitu ya, persaingannya, harga dari kita udah kompetitif, terus juga jumlah penjualannya juga masih bisa masuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke step yang kelima, yaitu untuk ngecek peringkat rata-ratanya guys. Nah, selanjutnya untuk testing ini biasanya untuk ngedapetin data yang akurat itu berapa lama bang? Nah, biasanya sih ya kalau aku sendiri itu saldo 100.000 ini sampai habis guys ya. Dan nanti setelah itu baru tuh kita evaluasi. Jadi saldo 100.000-nya kita biarin dulu sampai habis, selanjutnya baru kita evaluasi guys ya. Oke, mungkin segini dulu ya untuk video tentang cara testing iklan di Shopee kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu penjualan teman-teman ya. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton. Bye.